Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Indonesia memiliki ide inovasi yang bernama Inspekta, infrastruktur sirkular pengelolaan limbah rumah tangga guna membangun Smart Environment City. Kalimantan Timur berpotensi memiliki masalah pada dua aspek pokok kehidupan, yaitu sampah dan energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa ibu kota negara di Kalimantan Timur akan defisit energi sebesar 865 MW, yang saat ini kapasitasnya hanya 1058 MW. Pemenuhan kebutuhan energi listrik tersebut tampaknya akan berasal dari PLTU batubara. Padahal, dampak energi kotor PLTU batubara terhadap lingkungan sangat berbahaya, yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, kenyamanan warga, dan bahkan ekonomi warga yang kian hari kian merosot karena mata pencaharian yang berkurang di sektor pertanian. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa sampah di Kalimantan Timur justru kian hari jumlahnya bukannya berkurang, malah terus bertambah, dan pengelolaannya pun kurang optimal. Kondisi ini akan berpotensi menjadi penyebab bagi masalah-masalah lingkungan lainnya, seperti banjir, sumber penyakit, bahkan pencemaran di perairan atau laut sekitaran Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode design thinking seperti pada gambar berikut. Sistem ini terdiri dari dua infrastruktur utama, yaitu sistem Inspekta dan kompleks limbah dan energi, dengan komponen-komponen yang terdapat pada gambar berikut. Kami menelaah bagaimana sistem ini bekerja melalui alur pembuangan sampah. Bayangkan, saya sekeluarga pindah ke ibu kota baru. Alih-alih mensortir sampah secara manual, saya cukup membuang sampah pada Insbin. Kemudian, Insbin akan mensortir sampahnya secara otomatis berdasarkan 5 kategori sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012. Saya juga dapat men-track serta melihat trace historis sampah saya melalui aplikasi Inspekta. Sistem Inspekta akan mengatur jadwal pengangkutan sampah ketika Insbin telah penuh. Lalu, sampah yang telah dikumpulkan akan dikirimkan ke kompleks limbah dan energi untuk diolah lebih lanjut. Dari sampah tersebut, terdapat sampah yang akan digunakan sebagai bahan bakar di PLTSA dan PLTBM yang energi listriknya akan disalurkan ke masyarakat pengguna Insbin dan aplikasi. Selain itu, pengguna akan mendapatkan points yang dapat ditukarkan dengan penanaman pohon, donasi, serta belanja untuk meningkatkan pendapatan UMKM daerah. Ini adalah tampilan dari Insbin. Seperti yang terlihat, terdapat QR code di bagian depan, sehingga apabila sampah di dalam Insbin telah penuh dan akan diambil, driver akan memindai QR code-nya untuk dapat mengambil sampahnya. Ukuran Insbin ini dapat dilihat melalui gambar berikut. Akan tetapi, ukurannya dapat diubah sesuai dengan kegiatan atau aktivitas dalam memproduksi sampah di rumah tangganya. Komponen utama dari Insbin ini mencangkup 5 bin bawah, yaitu plastik, organik, logam, kertas, dan B3, sesuai peraturan pemerintah. Komponen selanjutnya adalah kamera untuk memindai sampah, kemudian robotic arms yang akan memindahkan sampah ke bins yang ada di bawah. Selanjutnya adalah workflow dari Insbin. Awalnya, user langsung memasukkan sampah pada input space di Insbin. Kemudian, sistem akan memvalidasi jenis sampah. Lalu, apabila sesuai, sampah akan dipindahkan ke bins yang ada di bawah. Apabila tidak, maka user akan mengeluarkan sampah dari Insbin. Proses ini akan dilakukan terus-menerus sampai sampah benar-benar telah terpilah sesuai kategorinya. Selanjutnya, ini adalah tampilan desain aplikasi Inspekta yang dapat digunakan oleh masyarakat dan driver. Tujuan inti dari aplikasi ini adalah untuk memberi notifikasi pengambilan sampah, melihat riwayat pembuangan sampah, melihat riwayat penggunaan listrik, dan membelanjakan rewards atau points. Ini adalah tampilan dari homepage-nya. Lalu, ini adalah tampilan Find Bins, di mana user bisa berkomunikasi dengan driver untuk pengambilan sampah, dan driver secara otomatis bisa memilih rute terbaik untuk mengangkut sampah di Insbin terdekat, sesuai dengan kepenuhan kapasitasnya, sehingga driver bisa mengambil banyak sampah dari berbagai rumah tangga sekaligus. Berikut adalah manajemen jadwal pengangkutan sampah oleh AI untuk driver, di mana sistem AI mengalokasikan tugas untuk driver, sehingga driver yang sedang bertugas bisa memindahkan sampah dari Insbin ke truk sesuai kategorinya, dan driver yang berada di kompleks memindahkan sampah untuk secondary sorting, hingga akhirnya sampah telah dipilah dan akan dilanjutkan kepada proses selanjutnya. Selanjutnya adalah tampilan tim manajemen dan trash history, di mana user bisa melihat pengaturan anggota rumah, riwayat pembuangan sampah, dan analisis pembuangan sampah. Kemudian, pada tampilan halaman electricity, pengguna bisa melakukan pembelian token listrik menggunakan points yang dimiliki, melihat riwayat penggunaan dan pembelian listrik, dan juga analisis penggunaan listrik per jamnya. Tampilan aplikasi selanjutnya adalah halaman Plant Donate Shop, di mana user bisa membelanjakan points yang didapat dari akumulasi pembuangan sampah untuk menanam pohon, berdonasi, dan belanja di UMKM kota. Dalam merancang sistem Inspekta,
Kami mengkapsulasi seluruh database pengguna ke dalam satu data warehouse yang menggunakan teknologi cloud, sehingga masalah sekuritas tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, kembali ke proses pengangkutan sampah, ini adalah denah Kota Riset Energi Hijau atau Kota Teknologi sesuai desain Nagara Rimba Nusa Ibu Kota Baru yang akan menjadi tempat pengelolaan sampah Inspekta. Pada komplek ini, ada komponen secondary sorting unit yang akan memisahkan sampah dengan lebih detail. Berikut adalah mekanisme secondary sorting yang menggunakan conveyor belt dan robotic arms, yang akhirnya sampah akan dipisahkan sesuai fraksinya. Unit pemrosesan sampah yang pertama adalah Plastic Recycling Center. Setelah itu ada Glass and Metal Recycling Center, TDP untuk limbah medis, dan yang terakhir Paper Recycling Center. Kemudian ada PLTSA yang serupa dengan yang dibangun di Benowo atau Bekasi dengan kapasitas pembangkit 12 MW. Dan ada PLTBM yang sebenarnya juga sudah banyak digunakan di Indonesia. Kemudian kami melakukan perhitungan potensi kapasitas pembangkitan listrik dengan menggunakan rule of thumb, juga dengan asumsi total sampah sebanyak 3.484,13 ton per hari. Didapatkan total kapasitas pembangkitan sebesar 650,13 MW. Angka ini diharapkan bisa membantu percepatan kebutuhan listrik di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur nantinya. Dampak yang akan dibawakan oleh inovasi Inspekta ini adalah terwujudnya Smart City dengan 3 konsep dasar, yaitu Smart Infrastructure, Smart Environment, dan Smart Economy. Dan dampak secara kualitatif dari inovasi Inspekta ini adalah dengan potensi pendapatan selama 25 tahun sebesar lebih dari 23 miliar rupiah, payback period selama 4,16 tahun, recycling rate sebesar 79,9%, dan kapasitas pembangkitan listrik sebesar 650,13 MW. Berikut adalah tim di balik Inspekta. Dengan Inspekta menjadi solusi permasalahan sampah dan energi.